kami hormati rekan-rekan pendidik yang sempat hadir pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini kita diberikan kesehatan kesempatan untuk hadir di ruangan kelas ini untuk mengikuti suatu kegiatan, yaitu kegiatan guru penggerak, yaitu teman kita, saudara kita yaitu Abdul Halik, yaitu calon guru penggerak angkatan ke-10. Jadi perlu kami sampaikan bahwa kegiatan guru penggerak ini adalah dalam rangka untuk melaksanakan programnya, yaitu ingin mempresentasikan suatu programnya, yaitu modul yang keberapa ya? Modul 14, yaitu di mana materinya adalah diseminasi budaya positif. Jadi tentu kami mengharapkan kepada rekan-rekan pendidik Dr. Hus SD Presiden Senggapa Bose, marilah kita senantiasa selaku pimpinan, tentunya kami mengharapkan kepada teman-teman guru kelas ini, marilah kita saling atau mendukung teman-teman kita ini, yaitu saudara Wali, yaitu calon guru penggerak angkatan ke-10. Mudah-mudahan kegiatan yang dilaksanakan bahkan sampai akhir insyaallah berjalan dengan lancar dan penuh dengan berkah. Itulah dari kata-kata atau sambutan kepada teman-teman atau guru SD Pak Bose. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh teman kita ini, saudara Khalid SPD, untuk mempresentasikan yaitu kegiatan modul 14 untuk hari ini. Jadi mudah-mudahan berjalan dengan apa yang diharapkan. Barangkali cukup sekian penyampaian kami. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak atas sekedar pesan yang disampaikan oleh Kepala Sekolah SD 12798 Bose. Jadi di sini saya sedikit memaparkan itu diseminasi budaya positif, yang mana di sini di SD Kota Bose yang harus kita terapkan. Pertama, yaitu pertama-tama saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi selamat datang para guru hebat. Memang kita belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan budaya positif di sekolah kita ini. Oke, jadi ada pun tujuan yang kita mau tujuan daripada destinasi ini, saya itu tujuan pendidikan menuntut segala gejolak yang ada pada anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia dan anggota masyarakat. Terus, kita sini ada pertanyaan pemantik, mana pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak, apa yang setuju atau tidak? Kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Terus ketiga, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Ini betul atau tidak?
budaya positif atau ekosistem positif. Jadi di sini apa makna budaya positif dan apa contoh penerapan budaya positif yang pernah Bapak Ibu lakukan. Di sini konsep inti budaya positif yaitu pertama perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebijakan, kebajikan, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru dan segitiga institusi. Jadi ini konsep inti budaya positif yang kita terapkan di sekolah. Jadi ini perubahan paradigma baru itu untuk membangun budaya yang positif. Sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar murid-muridnya mampu berpikir, bertindak dan menciptakan dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Kedua, lazimnya disiplin dikaitkan dengan kontrol, dalam hal ini kontrol guru dalam menghadapi muridnya. Terus, Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan. Jadi, mungkin bisa menaik 2 orang dulu ke atas. Satu lagi, Bu ini mungkin bisa Bu ini naik Bu ini. Ya. Di sini coba. Jadi Pak Andi sebagai A dan Bu Nuraini sebagai grup B. Di sini Anda adalah A, tugas Anda adalah mengepalkan tangan. Mengepalkan tangan. Iya, mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Tugasnya Bu ini atau tugas B adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Teman Anda boleh membujuk atau menghardik atau mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawarkan Anda uang agar Anda bersedia membuka kepalan tangan Anda. Coba Bu ini bagaimana caranya, apa yang kita lakukan sehingga apa yang ada di tangan Pak Didi dia bisa membuka, perlihatkan dong kepalan tangannya. Coba. Ya. Jadi ceritanya bagaimana usaha Guru Raini ini Saka mau membujuk seperti apa supaya saya membuka tangan saya. Nah, jadi tidak boleh dipaksa, tidak boleh Coba berikan kata-kata apa sehingga dia bisa menyinggung atau bagaimana? apa? Ya membujuk. Nah, membujuk sehingga saya mau membuka tangan saya. Kata-kata apa kira-kira yang perlu kau bujukan? Coba. Apakah mau disogok? Ya, keluar. Ya. Apa? Misal kita memahami, menggoda, meneliti, bahkan menawarkan Anda uang akan bersedia membuka tangan. Tidak mau apa? Tapi kata apa sehingga Pak Andi bisa membuka atau Mau ditawari uang 100.000? Iya, silakan boleh. Berapa? Masih kurang kayaknya. Di sini kan kita ada sesuatu yang berharga, kalau cuma 10.000 belum. Belum bisa kalau 50, masih bisa kayaknya yang lain. Ya 200.000 saya buka. Belum masih bisa nih kayaknya sedikit. Iya. Banyak sekali kalau saya 200.000. Nah, baik saya kan buka, tapi kira-kira mau kasih apa atau alasan apa?
yang lebih tepat Ibu Nur Aini sehingga saya untuk membujuk saya sehingga saya bersedia membuka. Apa kira-kira? Apa ya? Punya apa? Terserah dari kita deh. Yang penting jangan lompat naik nanjak di atas. Terserah dari kita mau apa. Jadi di sini harus dibuka atau tidak? Nah, biar tidak dibuka di. Iya. Oke. Oke. Terima kasih. Iya. Jadi ceritanya Ibu Nur Aini tidak berhasil. Iya, itu tadi. Jadi intinya di sini bahwa posisi A itu dia memegang kontrol apapun yang dia diberikan sama dia atau bahkan berusaha apapun tugas B atau Bu Nur Aini, kalau memang guru si A atau Pak Andi Suhaib tidak mau buka, itu kan dia memegang kontrolnya sendiri untuk sendiri ya. Oke, baik, kita lanjut. Tuh. Dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepala tangan? Diri kita sendiri. Iya, berarti kita mempunyai diri kita sendiri kontrol itu ya. Lanjut. Nah, kita sendiri yang memegang kontrol atas kepala tangan kita. Apakah kita membuka atau menutup kepala tangan kita itu tergantung pada diri kita masing-masing sesuai dengan kebutuhan dasar kita saat itu. Terus miskonsepsi tentang teori kontrol, ada ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat, ilusi bahwa kritik dan membuat terasa bersalah mampu memaafkan karakter, terus ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, di sini disiplin positif dalam budaya kita, makna disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Terus disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan murid yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, di sini nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan dimensi profil pelajar Pancasila, itu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebajikan global, bergotong royong dan kreatif. Motivasi perilaku manusia itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Terus motivasi intrinsik, motivasi inilah yang membuat seseorang memiliki disiplin positif. Motivasi intrinsik. Jadi ini menurut Ki Hajar Dewantara bahwa merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Hukuman dan penghargaan. Penghargaan berlaku sama dengan hukuman dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta, atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi tujuan tertentu dari orang yang meminta. Hal ini merupakan dorongan eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Jadi di sini penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Ini penghargaan ya. Jadi itu penghargaan itu bukan artinya hanya untuk motivasi anak, tapi bahkan mengurangi motivasi intrinsik. Penghargaan itu merusak hubungan, terus penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan tidak efektif. Nah, dalam memberikan apresiasi, pengakuan perlu diingat beberapa hal. Beri pengakuan secara khusus, pengakuan secara pribadi, dan
pengakuan kepada semua murid dan konsisten atau fokus pada proses. Contoh pengakuan apresiasi kebajikan itu ada pembuka, nilai kebajikan dan situasi. Jadi pembuka di sini kemarin saya perhatikan, terus nilai kebajikan itu rasa empatimu besar sekali. Terus situasi pada saat menolong murid baru di kelas kita. Saya menghargai nilai kebajikan itu kepedulianmu. Terus situasi pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Di pembuka terima kasih untuk, terus nilai kebajikan rasa tanggung jawabmu. Terus situasi pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Hukuman dan konsekuensi. Jadi ini ada perbedaannya antara hukuman dan konsekuensi. Jadi hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, sedangkan kalau konsekuensi itu sesuatu harus terjadi. Jadi ini hukuman sangat sesuatu yang menyakitkan yang harus terjadi, sedangkan konsekuensi itu selalu atau sesuatu harus terjadi. Kedua, membuat anak sakit atau fisik maupun hati untuk jangka waktu lama, dan konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Terus perbedaan, anak membenci kedisiplinan. Kalau konsekuensi itu anak menghargai disiplin. Terus hukuman, paksaan. Kalau konsekuensi itu stimulus atau tanggapan. Hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri. Kalau di konsekuensinya mendorong anak agar mudah menyelesaikan diri. Kalau di hukuman konsep diri yang buruk, kalau di konsekuensi itu konsep diri yang baik. Akan belajar untuk menyembunyikan kesalahan, sedangkan di konsekuensi itu anak belajar untuk mematuhi peraturan. Terus marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Kalau di konsekuensi itu kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Mencatat 100 kali, ini coba kita di sini. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini termasuk konsekuensi atau hukuman. Dengan konsekuensi, mencatat 100 kali dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Berapa nih konsekuensi? Ini termasuk hukuman atau konsekuensi ini? Terus kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Konsekuensi atau hukuman? Hukuman. 3, boleh diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman? Iya. Keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Terus, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Terus kelima, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJK. Ya, itu tadi jawabannya. Jadi itu mencatat sekali dalam buku itu hukuman, lari mengelilingi hukuman. Di konsekuensi di sini artinya itu menggantikan kertas tugas pertama yang telah dicocok. Ini konsekuensi karena memang sudah diterapkan di kelas bawah dan begininya. Itu sudah ada penyampaian sebelumnya. Ya. Membersihkan tumpahan air di meja tulis jangan bersihkan pada saat belajar. Oke. Baik. Hukuman apakah konsekuensi? Ipa kurang menguasai pelajaran matematika sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya, Pak Seno bertanya, Ipa menjadi gugup
dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang tergagap dan malu luar biasa. Dan malahan meminta Iva maju ke depan dan berlari di depan kelas sambil memegang hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Apakah Anda setuju tindakan Pak Seno terhadap Iva? Mengapa? Menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap Iva adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Mengapa? Ini apakah setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Dari sini Iva tuan sepeda maka Pak Seno tanya Iva menjadi gugup. Lanjut kita ke keyakinan kelas. Jadi ini keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama menurut Gosten 1998. Suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Jadi ini keyakinan kelas ya. Dulunya pernah kita lakukan itu pertama, dulu peraturan kelas. Ya sekarang keyakinan kelas lagi diterapkan. Pembentukan keyakinan kelas. Ini cacat pembentukan keyakinan kelas itu bersifat abstrak, pernyataan besar, dibuat dalam bentuk positif, sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua kakak kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas dan bersedia meninjau kembali keyakinan kelas. Kebutuhan dasar manusia. Jadi kebutuhan dasar manusia itu adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Ini adalah 5 kebutuhan atau 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Yang mana di sini bertahan hidup itu makanan, tentang makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Kalau rasa kasih sayang itu rasa diterima, dipedulikan, berbagi kerjasama, menjadi bagian dari kelompok. Penguasaan itu harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui di negara. Kalau kebebasan untuk mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Terus kesenangan tentu bermain, humor, atau antusiasme, tertawa. Nah di sini, Ibu Irma guru sekaligus wali kelas di SD Pelita Hati sedang bingung menghadapi salah satu murid di kelasnya. Agus, beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang seringkali meminta bekal makan siang, mungkin dan pasca. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Tasya, apa yang Anda akan lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Agus melakukan hal itu? Dalam konteks penerapan disiplin positif, Ibu Irma sebaiknya mencari tahu alasan Agus melakukan tindakan tersebut agar mengetahui mana yang sedang berusaha dipenuhi Agus. Apabila jawaban Agus karena ia lapar dan orang tuanya tidak menyiapkannya bekal makan siang, kebutuhannya adalah bertahan hidup. Apabila jawaban Agus karena ia senang temannya jadi memperhatikan dia, kebutuhannya adalah cita-cita dan kasih sayang, kebutuhan untuk diterima. Apabila jawaban Agus adalah dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan menurut keinginannya, kebutuhannya adalah penguasaan, pengakuan atas kemampuan. Apabila jawaban Agus karena ia merasa bosan dengan bekal yang dibawakan ibunya, karena selalu membawakan bekal yang sama, kebutuhannya adalah kebebasan. Kebutuhan akan pilihan. Apabila jawaban Agus adalah karena isa saja dan dia menikmati peristiwa temannya yang kesal karena diambil makanannya, kebutuhannya adalah kesenangan. Jadi tadi 5 posisi kontrol guru. Ya, ini ada penghukum,
pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Jadi ini 5 posisi kategori, ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Contoh penerapan posisi kategori, kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Patuhi aturan sekolah lalu berdiri di depan barisan. Berapa kali bu guru harus memberitahu kamu, bu guru kecewa sama kamu. Jadi dia patuhi aturan sekolah lalu berdiri di depan barisan, itu termasuk penghukum, posisi penghukum. Kalau berapa kali bu guru harus memberitahu kamu, bu guru kecewa sama sekali, itu posisi pembuat rasa bersalah. Kalau ayolah yang tertib, buat bu guru bangga. Kali ini tidak apa-apa kamu salah. Ini posisi kontrol di mana ini? Ya, kan ada 5 tadi posisi kontrol guru itu. Teman, oke. Kedua, kamu sudah melanggar apa peraturan yang konsekuensinya dan konsekuensinya. Ini termasuk apa ini? Masuk di posisi kontrol bukan? Di posisi mana? Terus, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Ngejar. Jadi pertama kali ini posisi teman. Yang kedua, coba kita lihat. Ya, coba mantau. Jadi kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya, itu pemantau. Segitiga restitusi. Nah, di sini segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi sini segitiga restitusi itu artinya tidak hanya kita harus menghukum anak-anak, ya, justru kita mencarikan solusi bagaimana anak itu supaya bisa melakukan yang terbaik lagi. Jadi ada yang asal dihukum. Ini tahapan dalam pelaksanaan segitiga restitusi. Itu ada validasi tindakan yang salah. Pertama dulu menstabilkan identitas, kedua validasi tindakan yang salah, terus menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia sempurna, ibu bapak, tidak. Mau mencari siapa yang salah, tapi ibu bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini, ya. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Jadi ini adalah cara kita menghadapi anak. Apabila ada sesuatu anak yang melanggar, kita bisa menanyakan, jangan langsung bilang begini. Jangan menghukum. Jadi kita kasih tanya dulu, susu ini pasti ada alasannya. Anak bagaimana dia terlambat, umpama kenapa dia tidak pakai sepatu sekolah, pasti ada alasannya. Ini terus kita menanyakan keyakinan kelas. Nah, apakah keyakinan kelas kita, nilai apa yang telah disepakati bersama, seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu ingin mencari orang yang seperti apa? Nah, nanti kalau setelah kita menanyakan keyakinan kelas, pasti akan menjawab, oh iya ada begini bu, yang penting kita sepakati. Oke. Jadi di sini dulu di tindakan kelas. Nah ini. Jadi ini mungkin ibu-ibu, kalau ada kesalahan yang dilakukan oleh siswanya, mungkin selalunya memarahi dia atau langsung membentak dia, pada itu salah bu, ya. Itu tidak tepat untuk anak-anak, malah mengurangi motivasi anak-anak. Jadi kalau kita ada sesuatu kesalahan yang dilakukan oleh anak-anak kita, makanya kita memanggil dulu, mengajak dia, kita melakukan atau menstabilkan identitas dia. Kita tanyakan apa yang dia lakukan, ya,
apa yang dia lakukan, kenapa dia terlambat di sekolah, apakah dia masih ingat kayak kelas yang pernah kita sepakati. Itu. Jadi kita bertanya bahwa salah itu aja. Jadi kita kasih dulu untuk menstabilkan di sana itu, bertanya dulu bahwa anak-anak sekalian, anak-anakku, istilahnya gini, apa kamu tahu berbuat salah itu aja, ya. Kalau dia bersalah kan kita mencoba. Ya saya juga pernah berbuat salah itu, dulu saya juga pernah. Kira-kira kita mencari solusinya masing-masing, ya. Kita mencari solusi. Bagaimana jadi kita di sini tidak mencari kesalahan anak-anak. Ya, kita cari solusinya. Solusinya apa penyebabnya anak-anak sehingga dia terlambat di sekolah? Apa penyebab sehingga dia tidak pakai sepatu hitam? Pasti anak-anak menjawab. Umpama dia terlambat ke sekolah, pasti dia menjawab kenapa nak? Dan apa semalam kenapa? Dan semalam saya lagi main game sampai jam sekian. Ya. Pasti dia ada alasannya. Kita setelah dia menjawab itu kan kita memastikan arah bahwa ya lain kalinya jangan lagi begitu ya. Kalau begini kita menjelaskan sama anak, terus kita mengingatkan lagi sama dia bahwa masih ingat nggak keyakinan kelas yang pernah kita sepakati apa? Masih ingat? Dia sudah ingat? Apa masih mau begitu? Tidak. Pasti tidak. Jadi anak-anak itu tidak boleh beri hukuman yang ini. Tidak berlaku lagi sekarang itu hukuman. Justru kita mencari solusi anak-anak bagaimana supaya bisa kembali ke teman-temannya dengan baik, ya, bisa menjalankan kedisiplinan kelas atau peraturan dan keyakinan kelas yang kita lakukan di situ. Jadi penutup, dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu membersihkan dirinya dalam posisi kontrol saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntut murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Refleksi. Bagaimana perasaan saat ini? Kedua, setelah itu ada pengimpasan diseminasi pada hari ini, saya jadi paham bahwa bagaimana. Oke, terima kasih banyak. Mungkin cukup sekian sampai di sini merupakan tentang diseminasi budaya positif di sekolah kita. Lalu lupa saya ucapkan banyak terima kasih untuk rekan bapak-bapak, ibu-ibu. Jadi saya mengakhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.